Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 orang, termasuk saya sendiri, Fadel Noval Nudrian. Dan yang kedua ada Muhammad Adib Aljabra. Yang ketiga ada Miftah Rama Alisa. Dan yang keempat ada Muhammad Abias. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Peboking, yaitu sebuah website pemesanan lapangan futsal secara online. Kenapa kami memilih tema ini? Karena pada umumnya proses booking lapangan futsal di sekitar kita masih dilakukan secara manual, baik lewat telepon atau datang langsung ke lokasi. Hal ini sering menimbulkan masalah seperti bentroknya jadwal antara tim yang satu dengan yang lain, dan tentu saja kurang efisien. Dengan adanya Peboking, kami ingin menghadirkan solusi digital agar pemesanan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, sebelum masuk ke penjelasan web, kami akan menampilkan poster yang sudah kami buat untuk kuis 2. Poster ini adalah gambaran besar dari sistem Peboking yang meliputi konsep dasar, fitur utama, serta alur penggunaan. Kalau dilihat di poster, di bagian atas ada logo Peboking yang menggambarkan bola futsal dengan desain minimalis dan warna hijau yang melambangkan lapangan futsal. Di bagian tengah poster terdapat tagline "Booking lapangan futsal jadi lebih mudah dan cepat". Tagline ini sengaja kami pilih agar pengguna langsung paham manfaat utama dari web ini. Untuk penjelasan lebih detail mengenai fitur dan alur yang tertuang di poster akan dijelaskan oleh teman kami berikut ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan secara detail poster Peboking yang telah kami buat ini, yaitu di sini terdiri dari 3 poster. Yang pertama di sini adalah pengenalan, di mana akan menjelaskan beberapa masalah, tujuan, target, serta teknologi utama yang kami kembangkan dalam membuat website ini. Jadi dalam poster ini terlihat judul dari website yang telah kami buat, yaitu Peboking. Peboking ini sendiri adalah sistem pemesanan online lapangan Planet Futsal. Dan juga pada poster ini ditampilkan dashboard awal yang menampilkan halaman dashboard dari Planet Futsal atau website Peboking yang telah kami buat ini di halaman landing page-nya. Masalah yang kami angkat sebagai solusi untuk dibuatnya Peboking ini, yang pertama adalah karena proses pemesanan yang tidak efisien karena masih dilakukan secara manual sehingga beresiko terjadinya peluang kesalahan. Kemudian tidak adanya sistem digital yang mencatat jadwal, pembayaran, dan data pelanggan sehingga menyebabkan resiko double booking atau pencatatan yang berantakan serta sulitnya pemantauan operasional. Dan yang terakhir masalahnya ialah pengalaman pelanggan yang kurang optimal karena pelanggan tidak dapat mengakses informasi ketersediaan lapangan secara real time, sulit melakukan reservasi mandiri, dan tidak mendapatkan layanan yang cepat dan nyaman. Itu adalah masalah yang kami tampilkan di dalam poster. Selanjutnya, terdapat tujuan yang kami buat dengan diciptakannya website Peboking ini. Yang pertama adalah tentu untuk mempermudah booking lapangan secara online, untuk menyediakan informasi secara real time, dan membantu admin kelola sistem pemesanan. Target yang kami harapkan dari pembuatan website ini adalah pengguna atau penyewa serta pengelola atau admin. Dan teknologi utama yang kami gunakan untuk mengembangkan website ini, untuk front end kami menggunakan React.js plus Tailwind CSS, dan untuk back end kami menggunakan Supabase. Selanjutnya adalah poster yang kedua yang telah kami buat, yaitu mencakup isi dari fitur-fitur Peboking. Fitur Peboking ini terdiri atas 4 fitur utama dalam proses pemesanan atau proses booking lapangan futsal ini. Yang pertama adalah halaman untuk memilih lapangan. Pada halaman pertama ini akan ditampilkan fitur pilih lapangan dengan beberapa pilihan lapangan Planet Futsal yang dapat dipilih oleh user. Tampilan websitenya dapat dilihat pada halaman poster yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu fitur pilih tanggal, yaitu pemilihan jadwal pemesanan sesuai dengan lapangan futsal yang telah dipilih user. Jadi pada website ini akan menampilkan kalender dan dapat dipilih tanggal untuk user dapat memesan lapangan yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya akan ditampilkan halaman fitur pilih jam
untuk menentukan waktu booking serta jadwal lapangan yang tersedia sesuai dengan tanggal yang telah dipilih oleh user. Sehingga pada tampilan website ini akan menampilkan waktu-waktu yang masih available sesuai dengan tanggal dan lapangan yang telah dipilih oleh user. Terakhir akan muncul tampilan fitur konfirmasi untuk melakukan konfirmasi pemesanan lapangan Planet Futsal yang telah sesuai dengan jadwal user, sesuai dengan lapangan, tanggal, serta waktu yang telah dipilih oleh user. Dan terakhir, ini adalah poster untuk menampilkan alur dan fitur unggulan dari website Payboking yang telah kami buat ini. Jadi fitur unggulan yang menurut kami ada pada website ini adalah fitur kelola data booking, lapangan, dan pengguna yang ada pada panel admin, tepatnya pada halaman dashboard admin. Kenapa kami menganggap ini fitur unggulan? Karena pada halaman ini terdapat semua fitur-fitur yang mencakup fitur yang ada. Pada halaman ini, admin akan dapat melihat data pemesanan terbaru serta dapat menuju ke halaman data booking, data lapangan, dan data pengguna hanya dengan mengklik pilihan menu yang ada pada aksi admin saja. Seperti yang terlihat pada gambar dashboard admin yang telah kami masukkan ke dalam poster, yaitu terdapat beberapa aksi admin untuk kelola booking, kelola lapangan, dan kelola pengguna. Sehingga hanya dengan mengklik aksi tersebut, admin sudah dapat masuk ke halaman tersebut. Selanjutnya, untuk alur yang digunakan pada website ini, yang pertama ialah halaman booking yang disimpan pada booking page, kemudian ada form inputs dalam booking form, kemudian ada cek ketersediaan yang disimpan dalam Axio Supabase, yaitu dalam tabel booking, kemudian akan disubmit dan disimpan dalam Supabase database, dan yang terakhir akan diredirect ke dashboard. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fitur yang ada di website. Yang pertama yaitu fitur user. Payboking menyediakan halaman login dan juga registrasi, halaman pemilihan lapangan, serta fitur booking dengan jadwal yang real time. User dapat melihat daftar lapangan yang tersedia, memilih tanggal dan jam, lalu melakukan konfirmasi booking. Sistem akan menyimpan data di Supabase. Yang kedua yaitu ada dashboard admin. Di dashboard ini admin memiliki kontrol penuh terhadap sistem. Admin bisa mengatur lapangan, bisa menambah, menghapus, dan juga mengedit lapangan yang tersedia. Kedua, mengelola booking user. Admin bisa melihat semua data booking dari user, mengecek mana yang sudah bayar, lalu dapat mengubah status booking. Yang ketiga yaitu mengatur user yang telah registrasi. Admin bisa melihat daftar akun untuk memastikan data user valid. Jika valid, maka akan di-approve. Selanjutnya, fitur message. Di sini admin dapat menerima pesan dari user seperti pertanyaan ataupun permintaan khusus. Fitur ini kami tambahkan agar komunikasi antar admin dan user lebih mudah. Dari sisi teknologi, website ini dibangun dengan React JSX pada front-end yang membuat tampilan lebih responsif dan interaktif. Untuk backend, kami menggunakan Supabase sebagai database untuk menyimpan data booking. Selanjutnya, saya akan melakukan demo singkat website kami. Pada tampilan awal website dibuka dengan ini, maka ada dashboard, ya ada about, or contact. Nah, pesan yang saya maksud tadi yaitu di sini. Jika user ingin memberikan saran atau pesan bagi usahanya, misalnya ini, selection, akan pesan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita melakukan melihat lapangan yang ada. Jika ingin memesan, kita harus klik book dahulu. Nah, ketika kita klik book, maka akan ditampilkan halaman login. Nah, jika tidak ingin klik book di sini, kita dapat melakukan klik di login ataupun register. Nah, pada halaman login ini, jika pengguna tidak memiliki akun, maka harus melakukan register terlebih dahulu. Nah, selanjutnya
kita akan login sebagai admin. Nah, admin di sini akan ada pengelolaan dashboard. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada pengelolaan bookings, yang dimana terdapat aksi dari setiap booking apakah disetujui atau ditolak. Nah, yang ketiga ada pengelolaan user. Jika pengguna melakukan register tadi, nah akan muncul di sini terlebih dahulu sebelum akunnya dapat digunakan. Nah, setelah disetujui oleh admin, maka baru akun tersebut dapat melakukan penyewaan terhadap sebuah lapangan. Selanjutnya ada core juga dapat melakukan aksi. Nah, contohnya itu menghapus. Nah, kita akan terhapus. Nah, jika ingin menambahkan lapangan juga dapat ditambahkan. Kita harus mengisi seluruhnya. Nah, status di sini berfungsi jika lapangan aktif ataupun tidak aktif, dan jika ada sedang masa perawatan maka dapat diberikan status ini. Nah, selanjutnya dapat menentukan harganya. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan foto. Jika sudah, kita klik buat, maka akan bertambah lapangan baru yaitu lapangan 5. Jika ingin melakukan edit juga dapat dilakukan. Jika klik perbarui, maka akan berubah sesuai dengan yang telah diedit. Selanjutnya pada bagian message akan menampilkan pesan-pesan apa saja yang dikirimkan oleh penyewa. Nah, contohnya di sini yang saya tambahin ini. Nah, jika sudah semisalnya ada daftar pesan yang sudah dilakukan, saran yang dilakukan, atau pesan yang tidak jelas, dapat dilakukan hapus saja. Jika pesan berhasil dihapus, maka ini akan menyimpan melakukan efisiensi terhadap supabase-nya tadi. Nah, selanjutnya kita keluar dengan melakukan logout. Nah, di sini kita akan login sebagai user ataupun penyewa. Nah, di sini jika kita login sebagai tes, contohnya tes tadi, nah akan menyesuaikan berdasarkan user siapa yang login. Misalnya tadi kan tes, nah sehingga ini akan berubah menjadi tes, ini halo tes. Nah, di dalam user pengguna tersendiri terdapat booking, booking aktif, permainan selesai, jam bermain. Ini dihitung dari penyewaan ataupun booking story-nya. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan penyewaan lapangan, contohnya lapangan 15, kita mulai hari ini. Kita pilih jam 8. Ini durasinya kita dapat tentukan juga 3 jam. Jadi harganya 200.000. Selanjutnya kita klik konfirmasi, kita akan melakukan konfirmasi booking. Tadi kan harganya 200.000 dikali dengan durasi bermain, maka total harganya akan jadi 600.000. Selanjutnya kita lakukan konfirmasi booking. Nah, booking ini akan dikonfirmasi lagi oleh si admin apakah ini di approve ataupun tidak. Misalnya adminnya lagi ada
pekerjaan lain, maka akan pending. Jika di approve, maka statusnya akan berubah. Jika di reject, maka akan berubah juga. Nah, selanjutnya untuk melakukan konfirmasi terhadap aksi yang dilakukan oleh penyewa tadi, dilakukan di sisi admin. Nah, jika salah maka email atau password salah dan aja ada out notice di sini. Dapat di close juga. Kemudian selanjutnya pada bagian admin yang bertanggung jawab terhadap booking tadi, kita dapat melakukan penyesuaian terhadap booking tadi, apakah kita setujui atau tidak. Nah, ini juga terdapat nah ini juga dapat beberapa ada macam fitur, itu filter siapa saja yang bookingnya, contohnya tadi yang muncul tadi saja, tes tidak akan muncul di sini. Tes, maka tes saja yang ada di sini tidak akan ada berdasarkan nama pengguna. Selanjutnya di sini ada pemberitahuan total booking yang dilakukan selama website ini berjalan, yaitu ada 19, ada 2 yang persetujuan, ini ada 2 yang belum persetujuan, ada 10 yang disetujui, 7 yang ditolak. Nah, di sini kita dapat melakukan aksi terhadap booking yang dilakukan oleh user, apakah setuju atau tidak. Setelah kita setujui, maka booking untuk tes berhasil disetujui. Selanjutnya pada bagian tes tadi ataupun penyewa lapangan juga akan berubah otomatis. Story-nya sudah di-approve oleh si admin. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Di sini saya akan menjelaskan bagian backend dan database dari website Pbooking yang kami bangun, serta menampilkan fitur yang saya kerjakan di web ini. Baik, di sini kami menggunakan Supabase sebagai backend utama. Supabase ini berfungsi sebagai pengelola database dan autentikasi user serta penyimpanan data booking. Keunggulannya adalah mendukung komunikasi real time, jadi saat ada booking baru, jadwal langsung terupdate tanpa perlu refresh manual. Baik, di sini terdapat 4 tabel database, yaitu user, course, booking, dan notification. Untuk tabel users yang menyimpan, gunanya adalah untuk menyimpan semua data akun, baik admin maupun user. Di dalamnya ada kolom email, nama, role, dan status akun. Dan yang kedua adalah table course yang menyimpan detail lapangan futsal, mulai dari nama lapangan, lokasi, IP, kapasitas, status, gambar, hingga harga sewa. Dan yang ketiga adalah table booking yang menyimpan semua data booking dari user, seperti tanggal, jam mulai, jam selesai, status booking, serta catatan tambahan dari user. Dan yang keempat adalah notifikasi, tabel notifikasi yang berfungsi untuk mengirim pesan atau konfirmasi kepada user terkait status booking mereka. Misalnya saat booking disetujui atau ada perubahan jadwal oleh admin. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagian web yang saya kerjakan. Ini adalah halaman booking confirmation untuk admin, di mana admin akan menyetujui atau menolak permintaan atau pesanan booking dari user. Dan di sini terdapat detail-detail
pemesanan atau detail pembookingan oleh user. Dan terdapat juga akun yang membooking lapangan. Halaman ini juga menampilkan status pemesanan, apakah pending yaitu menunggu, atau sudah disetujui oleh admin, dan juga bisa jadi ditolak oleh admin. Selain itu, saya juga mengerjakan fitur untuk melihat riwayat booking user agar mereka bisa memantau semua pesanan yang sudah dibuat oleh user itu sendiri. Baik, pertama-tama saya akan login sebagai user terlebih dahulu. Dan di sini adalah semua pesanan yang telah user buat, seperti lapangan 2. User ini menyewa lapangan 2 untuk hari Kamis 31 Juli 2025 untuk dari jam 7 sampai jam 10 pagi dan terhitung 3 jam, dan ditolak oleh admin dikarenakan satu dan lain hal mungkin. Dalam proses pembuatan backend Supabase, tantangan terbesarnya adalah sinkronisasi data antara data front-end dan database. Awalnya ada error saat pengambilan data real-time, terutama ketika user melakukan working bersamaan. Namun dengan memanfaatkan fitur row level security, ini adalah row level security yang ada di table user, dan dokumentasi resmi Supabase, kami dapat memperbaiki atau memfikskan bug yang terjadi pada web kami. Dari sisi keunggulan, Peboking menawarkan proses booking yang cepat, transparan, dan bebas bentrok jadwal karena semua data langsung diupdate di database. Admin juga bisa memantau semua booking dari dashboard dengan mudah. Baik, pertama kita akan masuk ke akun admin lagi. Nah, admin dapat memantau semua booking dari dashboard juga dengan mudah. Nah, di sini terdapat booking terbaru yang ditolak atau disetujui oleh admin. Sebagai penutup, Peboking adalah solusi digital yang kami buat untuk mempermudah pengguna dalam memesan lapangan futsal. Semua fitur yang kami kembangkan, termasuk integrasi database di Supabase, dirancang untuk memberikan pengalaman booking yang lebih praktis dan modern untuk user itu sendiri.